Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Saumpish ya. Oke, di pembahasan kali ini saya akan berbagi tips gimana sih cara memilih baby Channa Auranti PO teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan ke videonya, saya minta support dan dukungannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan yang paling penting subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis supaya channel Saumpish lebih berkembang. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jadi yang pertama-tama teman-teman bisa tanyakan dulu ke orang yang menjual si Channa Aurantinya ini udah berapa lama di tank ini disimpannya ya. Jadi kalau misalnya untuk ke jangka waktunya udah selama 1 minggu atau 2 minggu, ini pasti jaminannya ikan akan bagus ya ketika kita keepnya. Karena kalau misalnya untuk 1 hari atau 2 hari ini rentan kematian, apalagi kalau misalnya teman-teman memilih ikannya yang berjamur ya, yang cacat, itu lebih bahaya ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelum kalian membeli Channa Auranti PO, kita lihat dulu dari kesehatannya ya. Jadi diusahakan untuk memilih baby Auranti itu yang pertama harus sehat dulu ya teman-teman. Nah, kita contoh lihat ikan yang ini ya. Memang ini ikan sedikit agak aktif ya, cuman kebanyakan mojok ya teman-teman. Nah, kita lihat yang dari sini ya. Nah, ini contoh ikan yang sehat ya teman-teman. Dan tadi ini ikan setel ya, cuman untuk ke posisi bar kurang rapi ya teman-teman. Tapi untuk ke ekor ini cukup agak bagus ya teman-teman. Nah, untuk dorsal ini calon gondrong ya teman-teman ya. Lihat, mungkin untuk ke barnya kurang rapi ya. Nah, lihat, cuman untuk dorsal sama ekor ini calon gondrong ya. Nah, kita geser ke sampingnya. Oke, nah di sini ada sama ya baby Channa Auranti. Nah, untuk ke baby ini mungkin baru WC ya, jadi sedikit agak mager. Cuman untuk bar ini cukup rapi ya. Cuman untuk ke kelemahannya di di dorsal memang bukan calon gondrong ya. Oke, kita geser lagi. Nah, diusahakan jadi teman-teman ketika memilih baby Channa Auranti jangan sampai ada yang cacat seperti ini ya. Jadi ini untuk kesehatannya juga kurang ya. Nah, jadi di kepala juga banyak jamur ya. Jadi ini rentan ya kesehatannya. Kita geser ke bawah. Nah, lihat teman-teman, di sini memang ini ikan di atas terus ya. Ini ikan sehat ya. Ini contoh ikan yang sehat ya teman-teman. Cuma ini agak gelap ya. Kita geser aja ke sini. Nah, ini ikan aktif ya teman-teman. Cuman untuk ke si mulutnya mungkin ini sedikit agak ada luka ya. Tapi ini bukan jamur ya teman-teman. Nah, ini kan aktif ya, cuman dari bar memang kurang rapi. Cuman untuk dorsal ini calon gondrong ya, dan ekor juga lumayan cukup bagus ya teman-teman, nggak ada minus ya. Oke, kita geser lagi ke sini. Nah, ini contoh ikan yang sedikit kurang sehat ya teman-teman. Jadi segi kepala juga banyak jamurnya. Selain banyak jamur, ini ikan juga mager ya teman-teman, karena sering mojok. Cuman untuk posisi bar ini agak lumayan. Nah, kita geser lagi ke sini. Ini juga sama ya teman-teman. Jadi ikan ini sering mojok ya, sering mojok. Posisinya juga luka. Oke, kita geser lagi. Kita lihat ke sampingnya ya. Sini juga sama, ada Channa Auranti juga baby ya teman-teman. Nah, ini mungkin ini di kepalanya ada jamur kapas ya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat ke sampingnya. Nah, ini untuk posisi bar ini ikan bagus ya teman-teman ya, sedikit rapi ya. Dan si dorsalnya juga cukup gondrong ya. Jadi kelihatan ya dorsal yang bakalan gondrong. Nah, jadi ciri-ciri si ininya gondrong itu, si dorsalnya gondrong itu, si
si dotnya itu di dorsal itu sedikit banyak teman-teman. Nah ini si bar udah bagus ya, cuman ini ikan sedikit mager ya. Nah kita untuk cara memilihnya kita coba jodoh seperti ini teman-teman. Jadi yang aktif biasanya ini suka nyambar-nyambar. Nah kita lihat ini teman-teman. Nah ini jadi diusahakan ya teman-teman, kalau misalnya memilih cana uranti, si posisi ekornya itu jangan sampai ada yang bergerigi seperti gergaji teman-teman, karena itu bukan spek kontes ya. Kita lanjut sini. Nah ini ikannya mager teman-teman. Kita lanjut ke bawah. Nah di sini ini ikan sehat teman-teman ya, meskipun kecil tapi ini ikannya sehat ya. Ini juga sama ya, karena selalu ada di atas ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli ikan cana uranti baby PO, diusahakan yang terutama itu sehat dulu ya. Nah contoh ini ikan barnya sedikit rapi ya. Ini juga untuk dorsal gondrong, cuman ini minusnya ada di ekor ya, karena ekornya bergerigi ya teman-teman ya. Nah ini ekornya sedikit bergerigi. Nah kenapa saya sarankan cari ekornya yang rapi, karena kalau misalnya untuk spek kontes biasanya untuk penilaiannya itu jangan sampai ekornya bergerigi ya teman-teman. Oke di sini juga ada ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Oke, nah ini mungkin ikan sehat, cuman ada luka ya teman-teman di kepalanya ya. Untuk ekor juga ini sama bergerigi ya. Kita lihat ke sampingnya sama juga nih ya. Nah jadi teman-teman kita acuannya ke ikan yang ini ya. Nah, ini ikan aktif ya, bar juga sedikit rapi ya, dan calon gondrong juga ya. Jadi ingat teman-teman, untuk calon gondrong ini dotnya biasanya di atas dorsalnya itu lebih banyak ya. Ini calon gondrong karena si pangkal ekornya juga sama dorsal atas bawah itu nyambung ya. Ini nyambungnya kayak gini teman-teman nih. Jadi si dorsal sama ekor itu menyatu ya. Nah ini jadi salah satu acuannya ya. Nah biasanya kalau misalnya ikannya aktif dikasih tangan seperti ini, dia akan settle ya, dia akan mondar mandir ya. Itu mungkin teman-teman video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.